Iya. Nah, kemudian kita juga kasihan dengan teman-teman kita. Lebih ditekankan. Kemudian teman-teman kita yang di bawah usia 35 meskipun punya kesempatan untuk ikut tes CPNS, tetapi mereka tetap susah untuk mengikutinya. Salah satunya terkait dengan IPK. Ada tuntutan hasil yang usianya di bawah 35, teman-teman juga kita perjuangkan untuk honornya disetarakan dengan UMK yang dikeluarkan atau yang digaji setiap bulan. Kalau kita nanti punya triwulan, khawatirnya ada tunggakan dan lain sebagainya. Sebagaimana cairnya anggaran bos, jadi nanti akan telat-telat gitu pelaksanaan di lapangan. Kurang lebih ada pertanyaan. Terima kasih dari saya secara umum. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sama jangan ya, kalau sama tadi sudah disampaikan Mas Yuda, jangan diulang lagi. Perkenalkanlah, mungkin ini perjumpaan kita yang kedua kali, Bung. Waktu itu di Lembah Babatan. Inti pada dasarnya ini kami dari mewakili GTDAM itu memang benar. Di sini tidak memerlukan sebenarnya kalau pemerintah itu melihat tiap hari itu dites, Bung. Tiap hari dites, karena ngapain kita dites lagi? Selama 15 tahun kita itu kewajiban itu tidak ada yang istilahnya yang nyogok itu tidak ada. Itu merupakan kesadaran hati nurani. Maka dari atas itu Mbak Yoyo diganti dengan prioritas dengan masa usia itu. Karena kita hari itu betul-betul kita itu sudah sangat lelah dites dan dites. Nah dulu kami ini mengabdi di sebuah lembaga saker negeri itu inginnya jadi pegawai negeri. Kalau seandainya ada P3K, saya itu menolak sejak awal, Bung, gitu. Karena bagi saya dan teman-teman ini mungkin hal yang saat sekarang ini yang tepat untuk minta kepada Pak Jokowi untuk dikepreskan, itu merupakan hadiah utama kami yang istilahnya setiap hari kita mimpi-mimpi itu seperti itu prioritasnya tanpa tes. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kalau perasaannya udah tua. Berarti apa yang diinformasikan oleh Mbak Rina salah ini. Dan ini kayak masa ini 35. Mana 21 ini. Nah itu belakang juga itu. Mbak ini pasti umur berapa Mbak? Di bawah 30 kan? 38. Oh serius? 28 loh Mbak. Yang ada di Surabaya ini berkesempatan untuk hadir menyempatkan bersama Pak Yuda dan kawan-kawan bergabung. Yang saya ingin tambahkan bahwasanya situasi di lapangan Bapak, kita ini setiap tahun Kalau nggak salah punya nama ya mohon maaf saking semangatnya Bapak. Saya Arya, saya di salah satu sekolah negeri di Surabaya. Saya mengabdi, alhamdulillah sudah bertahan sampai 11 tahun Bapak. Dengan liku-liku cobaan, terutama mohon maaf saya tegaskan pada saat pergantian tahun Bapak, kita ini seperti kalau filsafatnya orang Jawa, ancik-ancik pucuk eri. Jadi kita itu selalu intens berkoordinasi, bahkan kita tidak pernah mengenal libur Bapak, karena kita selalu kontrol ke kurikulum. Bapak kira-kira nanti di depan saya ada jam enggak? Bapak kira-kira nanti kita ada mutasi PNS tidak? Itu yang selalu kita pantau terus setiap periode Mei sampai Juli Bapak. Dan untuk gambaran di lapangan Bapak, kita seringkali mendapatkan perlakuan yang kurang, ya mohon maaf Bapak ya, karena status NIP tadi itu ada gap yang besar antara GTT dan PNS. Padahal mohon maaf kualitas kita yang ada di lapangan
mungkin jauh lebih mumpuni daripada yang tadi disebutkan sama seperti Pak Yuda. Untuk itu Bapak, kami mohon sekali agar bisa dijembatani ke Bapak Presiden bahwasanya yang terjadi di lapangan seperti itu, mohon kiranya supaya bisa direalisasikan Bapak. Itu memang yang kami harapkan selama ini, karena memang kita tidak mengungkit-ungkit apa yang sudah kita berikan ke sekolah Bapak. Kita melakukannya dengan ikhlas, terbukti dengan apa yang kita terima selama ini, kita masih tetap bertahan di situ. Kita menunggu kepres tersebut Bapak. Jadi mohon kiranya supaya bisa dimediasikan ke Bapak Presiden supaya kita tanpa tes PNS. Begitu Bapak. Amin. Karena sama kan, saya kira poinnya kan itu aja mas. Jadi apa falsafah Jawa itu? Jadi gini, Pak, coba kita breakdown pelan-pelan. Jadi sekaligus juga menyamakan persepsi. Jadi pertama tadi saya kira ini yang sudah di atas 5 tahun yang sudah mengambil ini, sehingga ada keinginan agar kalaupun jadi PNS itu jangan dites gitu kan. Gitu kan, kalau dites sudah nggak sanggup aja. Sebenarnya passing grade-nya itu sudah diturunin luar biasa, nilainya sampai 30% dari nilai asli. Itu pun nggak lulus sudah. Ini yang kebangetan yang bikin tes sampai tes. Nah, itu seperti di awal yang saya sampaikan bahwa kami di Komisi 2 waktu itu tolak ukur untuk menerima adalah pengabdian tadi itu, gitu. Jadi orang yang sudah mengabdi itu berapa tahun itu harus punya skala prioritas pemerintah itu loh yang gitu. Karena mereka sehari-hari sudah melaksanakan pekerjaannya, tidak ada kondite yang jelek gitu ya, misalnya ngapain itu kan enggak, kan baik-baik semua. Nah itu kenapa tidak jadi ukuran untuk menjadi salah satu pertimbangan agar orang ini diangkat, itu diskusinya. Nah tentu tadi seperti saya sampaikan, pemerintah itu kan terbatas ininya, anggarannya. Nah waktu itu ada yang diusulkan dalam diskusi di Komisi 2, bagaimana kalau ini diselesaikan, tapi itu kemampuan pemerintah itu berapa gitu. Anda juga nggak bisa maksa itu karena APBN jumlahnya terbatas juga. Kalau soal bicara nganggur, banyak juga yang nganggur kan, nggak punya kesempatan jadi honor seperti Anda, banyak juga orang seperti itu gitu. Jadi maksud saya, mari kita cari jalan tengah. Nanti kita coba semaksimal mungkin ya untuk saya kalau ketemu Pak Jokowi saya sampaikan juga langsung kepada Pak Jokowi ya. Tapi itu tadi bahwa kita juga harus memahami pemerintah ini anggarannya terbatas. Saya dengar yang pensiun saja, tadi kan saya ketemu sama BKN di Ponorogo, yang pensiun saja Pak Johan itu belum bisa digantikan semua. Misalnya yang pensiun itu 100, itu permintaan kita minimal mengganti yang pensiun pun belum bisa dipenuhi. Jadi misalnya pensiun 100 itu kita baru dipenuhi 50, 40. Itu artinya kenapa belum bisa dipenuhi masih soal anggaran. Saya setuju dengan Mas Yuda tadi. Jadi kalau ada dites sudah nyerah kan, nggak mungkin bisa dites lagi. Coba kita itu tadi menjadi tenaga yang punya penghasilan tetap, ya, dibayar oleh pemerintah, tentu pakai standar minimal UMK dari masing-masing di daerah tentu bisa berbeda ya. Karena ini semua dari mana nih? Jawa Timur apa? Jawa Timur aja ini. Bukan seluruh Indonesia, Jawa Timur aja.
Yang dari dapil 7 siapa ini? Berapa orang? Pacitan ada juga. Surabaya, Pasuruan. Jadi mungkin sementara ini ya tuntutan tinggi adalah diangkat tanpa tes gitu kan, jadi PNS gitu ya. Entah golongan berapa gitu. Mending PNS. Golongan 1A. Sampai nuntut ya, kalau mau penting jadi PNS, oke, misalnya jadi PNS, golongan 1A. Nggak mau juga kan? Nah, iya. Jadi tuntutan itu memang harus setinggi yang kita inginkan. Cita-cita itu setinggi langit. Tapi juga kita harus lihat situasi dan kondisi yang ada. Kalau CPNS pasti pemerintah. Saya yakin ke depan juga akan mengisi dari jalur yang di luar ini. Ya pasti melakukan itu dengan standar yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan ukuran mereka kan untuk mendapatkan PNS yang berkualitas gitu kan, sehingga passing grade-nya itu tinggi waktu itu awal-awal, tapi kemudian diturunkan dalam rangka menolong teman-teman ini yang nggak bisa. Itu pun tidak semua bisa lulus ya, mungkin sebagian kecil. Tapi kalau yang di bawah 35 tahun dia kan punya kesempatan untuk ikut tes kan, ikut tes di CPNS kan. Dia masih punya kesempatan gitu. Kalau menuntut itu nggak bisa begitu. Ini menurut saya ya. Ini kan saya bukan pemerintah nih, saya kan anggota DPR. Kalau yang 35 langsung ini, kalau yang di bawah 35 ya kan nggak bisa gitu. Yang di bawah 35 masih punya kesempatan dan itu diturunkan ininya passing grade-nya diturunkan. Kalau mau tes itu mungkin ya kalau pas tes kemarin ada itu sudah lewat sudah lulus dari nilainya. Misalnya ketersediaan dana itu adalah diselesaikan ya, teman-teman ngobrol yang diselesaikan. Saya sih kasih 35 atau di bawah 35. Yang pasti adalah orang yang pernah mengabdi itu harus dihargai. Jadi jangan lagi dipersoalkan itu posisi honor itu PNS. Padahal pengabdiannya kalau tadi cerita teman-teman tadi sebenarnya lebih keras kerja kita Pak dibanding PNS. Itu jadi bisa sampai tangan. Ada berapa Mas Yuda? Enggak, keseluruhan. 250.000. Yang 315 nya 250.000. Itu tersebar di enggak maksudnya di apa saja? Oh ini pendidikan. Oh ini hanya pendidikan. Kadang-kadang agak aneh juga nih. Yang mengelola guru. Sementara orang jadi guru nggak jadi gitu. Kurang guru, tidak kurang guru. Kayak di Papua nah kalau misalnya diangkat Anda tidak ditempatkan di daerah mau nggak? Siap. Mau. Siap. Nah ini solusi juga Pak. Solusi juga yang mungkin pemerintah atas tidak tahu. Karena yang di Surabaya Cita itu ada sekolah yang hanya 3 bulan dan guru ini utama Pak untuk golongannya terserah pemerintah. Kedua diangkat dengan
bukan sebagai PNS, gitu kan? Berarti ya. Kan kita yang di bawah 35 kan dia mau ikut tes juga. Iya. Dia bisa ikut tes kalau lulus kan udah nggak bersama sampai sampai ditinggal. Kalau ditempatkan di tempat yang sampai jadi honor nanti nggak di PNS, sampai tetap honor. Jadi jangan dibeda-bedakan itu. Pokoknya sisa ini ada tanpa tes. Tentu alasan tanpa tes itu karena teman-teman ini nggak bisa ikut persyaratan tes, gitu kan logikanya. Nah yang bisa ada persyaratan ya silakan ikut tes. Di samping itu kalau itu jelas kita kalah, Bapak. Ya. Itu yang pertama. Kalau kita berbicara anggaran negara itu menipis, mohon maaf. Tes yang di lingkup buruh itu ada setiap berapa bulan sekali itu ada sertifikasi. Itu dananya lebih 1 kali gajinya PNS. Saya nggak ngomong menipis. Iya ya, mohon maaf. Jangan di terbatas. Ngerti nggak bedanya terbatas dengan menipis? Kalau terbatas itu berkurang Pak. Namanya menipis itu kan berkurang. Mohon maaf. Itu kalau mereka yang sudah lama mengabdi, terus ada yang PNS, yang dulu PNS itu yang sekian bulan sekali menerima gaji yang gajinya di atas 4 juta, terus nanti 3 bulan sekali dia mereka mendapatkan sertifikasi. Itu kita hanya sekedar biasanya cuma dapat apa ya, 50.000 cipratan gitu loh. Apa ya? Saya memahami. Bukan ada yang berat. Makanya, jadi gini, ini kayaknya usul yang paling pas ya, menurut saya. Jadi itu pun juga saya mengusulkan gitu menurut saya. Jadi pengabdian teman-teman itu dinilai, gitu loh. Jadi gini. Yang di atas 35 tahun kan ada yang 40 tahun, ada 41 tahun gitu ya misalnya. Yang sudah punya masa kerja, kalau 35 tahun masa kerjanya berapa? Hah? Minimal berapa minimal? 10 ya. Nah, kita pakai ukuran 10. Nah gini. Misalnya yang ini kan berlaku seluruh Indonesia nih. Nah ini kira-kira yang mau saya omongkan. Kalau ketemu Pak Jokowi atau kalau di rapat Komisi 2 nanti dengan Menpan RB. Ini saya lagi kontak Mas Cahyo, belum dijawab. Jadi di atas minimal itu 10 tahun. Nah ini jadi ukuran ya. Misalnya yang 10 tahun jumlahnya 50.000. Yang 15 tahun jumlahnya 60.000. Ya ini logika ini masuk kan? Anda jangan ini juga jangan pokoknya gitu. Nggak ada hidup ini pokoknya itu. Kecuali Anda yang punya kuasa. Ini yang pokoknya pemerintah. Masih gini. Kalau tahun 2020 ini misalnya pemerintah hanya mampu mengangkat 50.000. Nah, yang didahulukan yang masa kerjanya lama, setuju juga? Iya. Setuju kan? Hah? Bukan tes, ini kita bicara. Siapa pengen tes? Iya makanya ini kita bicara tanpa tes, Pak. Jadi yang mendaftar kita kasih skala prioritas bahwa pengabdian itu dihitung gitu loh. Itu yang tes kan banyak nih. Jadi ya, yang tes kan banyak. Pemerintah misalnya hanya mampu 50.000 yang urusan begini nih, yang honor ini. Saya menyebutnya honor aja lah. Yang honor ini 50.000, yang umum dia 50.000, gitu kan? Yang umum ya biar secara seperti biasa.
tahun 2020 50.000. Maka yang diutamakan adalah yang paling lama masa kerjanya. Setuju kan? Jadi kayak titik temu, sementara titik temu perasaan sama aja dulu. Belum. Pak, mohon maaf. Seperti itu dengan sindiran dari mertua, dari ini realita Bapak. Saya pernah mengalami sendiri. Jadi itu maksud saya biar untuk penuntasan honorer lebih cepat. Jadi untuk kuota PNS itu paling tidak biar ada sisa dari umum 85% dari honorer. Jadi sekali lagi usulan yang pemerintah ini mutusin apa? Nanti kan makanya saya sampaikan bahwa pilihan Anda itu dinilai, itu yang penting. Nah, jadi kan kita nggak bisa ini ya, mengenai berapa persennya itu ya saya tidak tahu. Tapi kalau usulan tadi ya tentu bagus itu. Kanggo sampean mbek mertua sampean apa? Saya ini dari SMP Negeri 1 Atap, Bendungan, Pak Trenggalek. Itu kita itu membidani saat itu sejak berdiri, kita yang membidani. Dan sampai sekarang sudah berjalan 12 tahun, itu PNS-nya hanya satu. Jadi diakui atau tidak diakui, kita itu menjadi salah satu pilar daripada eksistensi satu atap. Namun dengan adanya rekrutmen PNS dari kita itu terkena formasi, otomatis kita akan tergeser. Pertanyaannya, apakah cukup sampai di sini kira-kira pengabdian kami nanti manakala tadi ada formasi dari CPNS umum? Ini yang buat kami risau. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan teman-teman dari Pak Yuda dan teman-teman itu, kita memang sangat betul mengharapkan untuk segera diadvokasi terbitnya Perpres ini, Pak. Ini yang kami